saling mengajak dan saling memberikan nasihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan iman dan takwa kita adalah dua kata yang senantiasa yang selalu kita dengarkan di telinga, yang sudah asing lagi di telinga kita. Takwa itu sendiri adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan iman artinya adalah meyakini dalam hati dengan ketakwaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi saya telah sebutkan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan beban. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di mana ayat di atas ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya, memberikan kepada umat manusia untuk beruji kesabarannya. Dengan kesabaran ini maka kita senantiasa selalu mengingat hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesedih apapun kita, sesusah apapun yang Allah telah berikan kepada kita, ujian apapun yang Allah telah berikan kepada kita, semua adalah kunci kesabaran kita dengan selalu bersabar. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 102, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati dalam keadaan yang tidak dalam keadaan mengucapkan kalimat dengan kalimat la ilaha illallah, maka sedihlah kita sebagai keluarga yang telah ditinggalkan. Tetapi sebagaimana anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya, ketika ada seorang anak penghafal Quran, ketika ada seorang anak yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di kemudian hari ada hadis mengatakan menolong keluarganya 40 akan ditarik ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keluarganya akan dipakaikan mahkota yang sangat luar biasa, jubah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pada orang tua yang menyesali anak-anaknya yang masuk di pondok pesantren, ketika ada anak-anak yang masuk di pondok pesantren dan pada orang tua mengatakan, apa namakan anakku, apa nak bikin anakku di pondok pesantren. Demi Allah jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tua tersebut. Tetapi banggalah kita kepada kedua, banggalah kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai om atau sebagai keluarga, ketika melihat anak-anak kita menjadi seorang penghafal Quran, apalagi memimpin salat lima waktu dengan suara lantangnya yang sangat luar biasa, dengan takbiratul ikhlasnya yang sangat luar biasa, akan menolong kedua orang tuanya di akhirat kelak nanti, akan menetes air mata kedua orang tua, akan berdoa, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya anak keturunan yang berbakti kepadamu ya Allah. Inilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika ada seorang anak yang senantiasa mentalaki kedua orang tuanya, mentalaki keluarganya, ketika ia dalam keadaan sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat inilah yang akan menolong kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk ibu-ibu yang berada di rumah, maka jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita, jauhkanlah anak-anak kita ini dari alat teknologi. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat komunikasi sekarang adalah teknologi yang sangat luar biasa. Boleh kita katakan alat teknologi sekarang bisa dikatakan 5.0. Yang dulunya tahun-tahun yang lalu kita katakan era 4.0. Sekarang sudah kita memasuki era 5.0. Alat teknologi yang sangat canggih, yang sangat luar biasa. Apa yang kita inginkan semua berada di dalamnya. Apa dari sifat, dari sisi negatif dan positif, semua semua ada di dalamnya. Apa yang kita inginkan, baik yang dari jauh, baik dari luar Sulawesi hingga di Ponto ini di Tarawan, apapun yang kita inginkan, mereka akan datang sendirinya. Mereka akan dikirim oleh kurir dengan kalimat ada paketkan. Dengan inilah kita contohkan bagaimana ketika para malaikat tiba-tiba datang untuk mencabut nyawa kita, tidak ada persiapan sedikit pun. Sholat kita, doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa sholat 5 waktu, setidaknya kita bisa bangun sholat subuh. Kalau kita tidak bisa bangun sholat subuh, setidaknya kita bisa sholat asar duhur. Kalau kita tidak bisa sholat duhur, setidaknya kita bisa sholat asar. Kalau kita tidak bisa sholat asar, setidaknya kita sholat maghrib. Tetapi ketika kita tidak sudah bisa lagi menggerakkan tubuh kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gerakkanlah hati kita, lisan kita untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khutbah ini yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, karena waktu yang terbatas dan tidak mencukupi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan